Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian di rumah dalam keadaan sehat, bukan? Puji Tuhan, kalau di rumah kalian tetap dalam keadaan sehat. Baik, di pagi hari ini Pak Johan akan memberikan video pembelajaran praktek khususnya untuk kelas 3. Sudah memasuki pelajaran 3, yaitu tentang keseimbangan dan kombinasi senam. Apa saja yang kita praktekkan? Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa bersama dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, untuk itu kita semua berdoa dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Pak Johan lanjutkan. Untuk materi praktek pada pagi hari ini, yaitu tentang untuk melihat apa saja yang kita praktekkan, kalian di rumah juga bisa melihat pada buku paket kalian, yaitu pada halaman 29 tentang keseimbangan dan kombinasi senam. Nah, dilihat pada halaman 29 buku paket kalian, yang kita praktekkan nanti ada latihan keseimbangan duduk, berjalan, dan berlari. Untuk yang duduk, nanti kita mencoba mempraktekkan duduk membentuk huruf V. Yang membentuk huruf V apa? Kakinya. Jadi nanti kaki dibuka membentuk huruf V. Kemudian yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki. Jadi nanti kita posisinya duduk, kemudian kaki diangkat. Jadi kedua kaki kita diangkat, kemudian ditahan. Nah, itu untuk praktek yang tahap 1. Kemudian masuk ke tahap 2, ada keseimbangan berlari. Pada praktek keseimbangan berlari, di situ ada 3 macam praktek. Yang pertama, bersila dengan satu kaki. Yang kedua, membentuk sikap kapal terbang. Yang ketiga, berdiri dengan satu kaki. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, untuk tahap 3, ada keseimbangan berjalan. Nah, maksudnya bagaimana keseimbangan berjalan? Jadi kita berjalan di atas balok titian atau balok untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, itu untuk tahap 3. Kemudian lanjutan untuk tahap 3 yang kedua, yaitu berjalan jinjit di atas garis lurus. Kemudian untuk praktek berikutnya masih tetap pada keseimbangan berjalan, yaitu ada keseimbangan berlari. Jadi kita nanti berlari, tetapi di atas kepala kita ada alat dan kita harus menjaga keseimbangannya. Jadi tidak boleh jatuh. Kita tetap ada alat, tapi kita berjalan atau berlari atau jalan cepat. Nah, nanti silahkan dicoba. Kemudian untuk tahap berikutnya, ada rangkaian gerak dasar senam. Rangkaian gerak dasar senam yang kita praktekkan ada 2 contoh. Yang pertama, ada berguling ke samping. Nah, jadi kita nanti berguling ke samping. Kemudian ada juga berguling ke depan atau disebut juga dengan roll depan. Jadi nanti kita praktekkan roll depan.
Bagaimana tahapannya? Kita nanti bersama-sama mempraktekkan roll depan. Perlu diketahui, roll depan tumpuannya ada pada tengkuk kepala. Tengkuk di mana, Pak? Nah, di belakang ini. Nah, di belakang ini namanya tengkuk. Jadi saat praktek roll depan harus berhati-hati. Karena apa? Tumpuan kita tengkuk. Kalau kita salah prosesnya, nanti akan berbahaya. Oleh sebab itu, apabila kalian sudah bisa melakukan roll depan, silahkan dipraktekkan, dicoba. Apabila belum atau belum berani, tidak usah dipaksakan. Kalian cukup mempraktekkan yang guling ke samping. Tetapi kalau di rumah ingin mencoba atau atas pengawasan orang tua, boleh, tetapi harus hati-hati. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya. Penjelasan singkat untuk materi praktek pada pagi hari ini. Dengan tujuannya apa? Jadi tujuan praktek hari ini adalah kalian dapat mengetahui keseimbangan dan kombinasi senam merupakan bagian dari gerak tubuh. Nah, keseimbangan dapat dilakukan dengan cara duduk. Nah, contohnya itu ya, berdiri, berjalan, dan berlari. Itu tadi tujuan dari pembelajaran praktek pada pagi hari ini. Kalian di rumah nanti tinggal mempraktekkan sendiri, atau sekali lagi boleh dibantu dengan orang tua atau saudara kalian. Sekali lagi bisa dipahami semuanya? Pinter. Baik, untuk alat hari ini Pak Johan menggunakan alat berupa matras, ya kan? Matras, kemudian ada balok titian, tapi Pak Johan menggunakan balok kayu. Dan kalian di rumah apabila tidak mempunyai alat yang ada pada gambar buku kalian, sekali lagi Pak Johan tidak mewajibkan untuk membeli. Tetapi apa? Gunakan alat yang ada di rumah kalian. Sekali lagi kita harus kreativitas dengan alat. Karena kita belajar di rumah, alat apa saja yang ada di rumah bisa kita praktekkan. Contoh matras. Matras kalian bisa menggunakan kasur sebagai matras, atau menggunakan alat yang lain seperti karpet tapi yang tebal. Boleh, silahkan. Ingat, tidak usah membeli alat. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Baik, kalau sudah paham semuanya, yuk kita praktek bersama-sama. Ayo kita siapkan alatnya bersama-sama. Yuk kita siapkan alatnya. Sekarang kita masuk tahap 1, praktek yang pertama, yaitu duduk membentuk huruf V. Sekali lagi, bagaimana caranya? Jadi posisi tubuh kita nanti duduk, kemudian kaki dibuka membentuk huruf V. Nah, di tahap ini masih dalam tahap yang mudah. Kita tinggal duduk, kemudian kaki dibuka membentuk huruf V. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Oke Pak Johan, lanjutkan. Sekarang Pak Johan menggunakan alat matras sebagai apa? Alas praktek. Jadi kita langkah awal apa? Posisi duduk pada matras. Kemudian langkah kedua, buka kakimu membentuk huruf V. Pinter. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Pertama duduk, kemudian berikutnya dibuka membentuk huruf V. Nah, pertama lurus,
kemudian dibuka membentuk huruf V. Sekali lagi, pertama setelah duduk kaki lurus, kemudian dibuka membentuk huruf V. Nah, dibuka membentuk huruf V. Bisa dipahami? Pintar. Itu tadi praktek tahap 1 pada praktek yang pertama, yaitu duduk membentuk huruf V. Di tahap 1 ini untuk praktek yang kedua, yaitu duduk mengangkat kedua kaki. Kalau tadi kita duduk hanya membuka kaki seperti ini, duduk kemudian kakinya dibuka. Sekarang kita duduk, kakinya diangkat seperti ini. Nah, bisa dipahami semuanya? Yuk kita praktekkan bersama-sama. Pak Jo lanjutkan. Untuk praktek yang kedua yaitu duduk mengangkat kedua kaki. Langkah awal bagaimana? Kita posisikan di atas matras atau di atas alas yang kalian punya. Kemudian kedua, duduk. Setelah duduk, kedua tangan di belakang. Nah, setelah itu angkat kedua kaki ke atas. Nah, tahan. Kembali. Sekali lagi, ingat. Untuk mempermudah, kedua tangan kalian posisikan di belakang tubuh. Kemudian angkat kedua kaki ke atas. 1, 2, 3. Angkat. Tahan. Cukup. Baik. Itu tadi praktek untuk duduk mengangkat kedua kaki. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua. Sebelumnya kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Yuk kita siapkan alatnya dahulu. Oke Pak Jo lanjutkan. Sekarang kita masuk ke tahap 2. Apa saja yang kita praktekkan? Yang kita praktekkan ada 3. Yang pertama, bersila dengan satu kaki. Boleh kanan, boleh kiri. Bebas. Tinggal kalian, menurut kalian kaki terkuat kalian yang mana? Itu gunakan sebagai tumpuan. Kemudian praktek yang kedua, membentuk sikap kapal terbang. Jadi kita nanti praktek menyerupai apa? Pesawat terbang, betul. Jadi kita prakteknya nanti menyerupai pesawat terbang. Kemudian praktek ketiga ada berdiri dengan satu kaki. Tapi yang membedakan apa? Saat kita berdiri menggunakan satu kaki, nanti ada saat berputar. Ya, memutar tubuh ke kiri pelan-pelan dengan satu tumpuan. Sudah siap praktek? Bagus. Yuk kita siapkan alatnya untuk praktek bersila dengan satu kaki. Tahap 2 yang pertama, bersila dengan satu kaki. Alat yang digunakan sama, menggunakan matras atau alas yang kalian punya. Kemudian praktekkan. Untuk praktek yang pertama, bersila dengan satu kaki. Pertama, posisi badan tegak lurus. Sekarang Pak Jan praktekkan menggunakan kaki kanan. Yuk kita praktekkan. Nah, diseimbangkan. Nah, menggunakan kaki kiri. Nah, sekali lagi menggunakan kaki kanan. Diseimbangkan. Nah, menggunakan kaki kiri. Nah, ditahan. Ya, itu tadi praktek untuk bersila dengan satu kaki. Sekarang kita praktekkan yang
kedua yaitu membentuk sikap kapal terbang. Membentuk sikap kapal terbang, pertama, kaki terkuat kalian gunakan sebagai tumpuan tubuh. Sekarang Pak Jan contohkan menggunakan kaki kanan dulu, kemudian Pak Jan contohkan menggunakan kaki kiri. Yuk kita praktekkan. Pertama, posisi badan tegak lurus, kaki kanan ke depan, diikuti dengan kedua tangan direntangkan, kemudian angkat kaki kiri ke atas, diikuti dengan badan membungkuk ke depan. Untuk pandangan lurus ke depan. 1, 2, 3. Nah, oke, sekali lagi. 1, 2, 3, seperti pesawat. Oke, itu untuk menggunakan kaki kanan. Sekarang kita coba menggunakan kaki kiri. Sama. Ya. Kembali. Sekali lagi. Ya, kembali. Nah, itu tadi praktek untuk membentuk sikap kapal terbang. Sekarang praktek ketiga di tahap kedua ini yaitu berdiri dengan satu kaki. Yang membedakan apa? Nanti kita ada memutar tubuh kita ke arah kiri secara perlahan. Boleh memejamkan mata, boleh mata dibuka lebar. Jadi tidak harus memejamkan mata. Di buku kalian dicontohkan prakteknya mata dipejamkan. Apabila kesulitan, tidak diwajibkan untuk memejamkan mata. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan. Berdiri dengan satu kaki. Nah, cukup salah satu kaki di atas, depan atas, putar. Ya, sekali lagi. Pelan. Kembali lagi. Nah, itu tadi 3 praktek pada tahap kedua, yaitu ada bersila dengan satu kaki. Saat bersila, kaki kita diteguk ke atas seperti duduk bersila. Ingat, gunakan tumpuan kaki terkuat kalian. Untuk yang kedua, membentuk sikap kapal terbang. Posisi tubuh kalian seperti menjadi pesawat terbang, diseimbangkan dengan kedua tangan, kemudian angkat satu kaki ke atas. Nah, yang ketiga, berdiri dengan satu kaki. Cukup kaki kalian angkat satu seperti ini, kemudian putar tubuh kalian. Nah, harus hati-hati, kalau tidak seimbang kalian akan roboh. Jadi harus tetap hati-hati. Bisa dipahami semuanya? Bagus. Ayo kita praktekkan tahap berikutnya pada tahap 3. Apa saja prakteknya? Yuk kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Sekarang kita masuk pada tahap 3, yaitu di mana kita akan berlatih tentang keseimbangan berjalan. Yang pertama, ada berjalan di atas balok titian. Nah, saat berjalan di atas balok titian, Pak John menggunakan alat bantu berupa balok kayu seperti ini yang Pak John potong-potong sebagai balok titian. Jadi di rumah
kalian boleh menggunakan alat yang lain meskipun tidak balok kayu. Mungkin kalian punya tali atau punya balok kayu yang utuh, boleh kalian pakai. Tidak harus dipotong-potong seperti ini. Kemudian yang kedua, berjalan jinjit di atas garis lurus. Sama, Pak Johan nanti tetap menggunakan potongan balok kayu ini, tetapi yang Pak Johan praktekkan adalah jalan jinjit. Kemudian yang ketiga, keseimbangan berlari. Sama, Pak Johan juga menggunakan alat balok ini, tapi Pak Johan posisikan di atas kepala seperti ini. Nah, kemudian Pak Johan akan jalan cepat ke depan ke belakang untuk menjaga keseimbangan alat yang ada di atas kepala Pak Johan. Ingat, saat praktek apabila jatuh harus diulang kembali. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan untuk praktek tahap 3. Yang pertama yaitu berjalan di atas balok titian. Baik, Pak Johan lanjutkan. Sekarang kita praktekkan untuk tahap 3. Praktek yang pertama, berjalan di atas balok titian. Pertama, posisi badan tegak lurus, pandangan lurus ke depan. Kemudian agar mudah, seimbangkan dengan kedua tangan kalian agar apabila tubuh agak miring, kalian bisa meluruskan kembali. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Nah, Pak Johan contohkan sekali lagi. Sekali lagi. Nah, itu tadi praktek untuk berjalan di atas balok titian. Sekarang yang kedua, berjalan jinjit di atas garis lurus. Tapi garis lurusnya Pak Johan tetap menggunakan balok kayu yang Pak Johan potong-potong tadi. Yang penting posisinya sejajar. Jadi tetap membentuk garis lurus. Sudah siap? Yuk kita praktekkan. Oke, Pak Johan lanjutkan. Tadi praktek yang pertama berjalan di atas balok titian. Jadi kita berjalan. Sekarang kita praktek yang kedua, berjalan jinjit di atas garis lurus. Jadi posisi kita nanti jinjit menggunakan ujung kaki. Sama, agar lebih mudah, kedua tangan rentangkan ke samping kiri dan kanan untuk keseimbangan. Yuk kita praktikkan bersama-sama. Nah, dengan jinjit. Pak Johan contohkan sekali lagi. Jinjit. Ya. Sekali lagi. Jinjit. Sekali lagi. Itu tadi contoh untuk berjalan jinjit di atas garis lurus. Sekarang pada tahap 3 ini di praktek yang ketiga, yaitu tentang keseimbangan berlari. Nah, keseimbangan berlarinya kita tidak hanya berlari, tetapi latihan keseimbangannya ada alat yang diletakkan di atas kepala kita. Sudah siap? Yuk kita praktikkan bersama-sama. Nah, seperti ini contoh meletakkan alat di atas kepala kita. Sekarang kita praktekkan dengan lari cepat atau jalan cepat. Silahkan kalian praktekkan di rumah. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Nah,
Lagi. Nah, disimbangkan, mundur lagi. Hop. Nah, oke ya. Jadi silakan kalian coba di rumah, boleh maju ke depan, kemudian mundur ke belakang, silahkan. Atau kalian juga boleh mempraktekkan seperti ini, jalan cepat. Misalnya sekarang Pak Johan jalan cepat. Nah, boleh disimbangkan. Boleh, kalian berjalan dengan berputar-putar seperti ini boleh. Nah, yang terpenting apa? Alat yang ada di atas kepala kita tidak jatuh ke bawah seperti ini. Kalau jatuh berarti gagal. Harus tidak boleh jatuh. Bisa dipahami untuk praktek ini? Pintar. Kalau bisa, silakan kalian coba di rumah. Sip. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke praktek yang berikutnya. Yuk kita siapkan alatnya. Oke, sekarang Pak Ja lanjutkan untuk praktek terakhir, yaitu praktek tahap 4. Di mana di tahap 4 ini hanya ada 2 macam praktek yang akan kita praktekkan. Tetapi apa? Gerakannya berupa rangkaian. Jadi kalau rangkaian ada gerakan awal, inti, dan akhir. Itu disebut gerakan rangkaian. Nah, pada tahap 4 ini kita masuk pada tahap rangkaian gerak dasar senam, khususnya pada senam lantai, karena yang kita praktekkan berguling ke depan dan berguling ke samping. Jadi nanti ada rangkaian gerakannya, awal bagaimana, inti bagaimana, kemudian akhirnya bagaimana. Untuk gerak berguling ke samping, jadi pertama nanti kita memposisikan tubuh kita menyamping pada matras. Kemudian cukup kita berguling saja mengikuti arah. Nah, berguling yang baik dan benar bagaimana, Pak? Jadi berguling yang baik dan benar itu saat kalian melakukan berguling, posisinya tetap lurus. Tidak saat berguling semakin keluar pada batas. Itu salah. Jadi saat kita berguling, satu arah itu, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Bisa dipahami? Pintar. Kemudian untuk berguling ke depan, awalannya bagaimana, Pak? Jadi nanti awalan kita berdiri di ujung matras, diikuti dengan kedua tangan nih, menempel pada matras dan kepala ditekuk, terutama dagu sampai menyentuh dada. Kemudian kita lakukan memutar ke depan. Nanti Pak Jan berikan contoh dan kita praktekkan bersama-sama. Sudah siap praktek? Pinter. Untuk praktek pada hari ini Pak Johan menggunakan alat bantu berupa matras. Matras fungsinya untuk apa? Sebagai alas kita melakukan senam lantai. Bisa dipahami? Yuk kita praktekkan untuk praktek tahap 4, praktek pertama. Oke Pak Johan lanjutkan. Sekarang kita praktekkan untuk praktek yang pertama, yaitu berguling ke samping. Ini lebih mudah daripada berguling ke depan, karena kita cukup memposisikan tubuh kita menyamping, kemudian kita berputar. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Pertama, posisi badan menyamping. Nah, kedua, putar badanmu menyamping ke kanan.
Nah, boleh kembali lagi. Sekali lagi. Kemudian berdiri. Nah, itu untuk berguling ke samping. Bisa dipahami? Pinter. Sekarang kita praktekkan yang kedua. Yang kedua yaitu berguling ke depan. Awalannya posisi badan tegak lurus, kemudian berdiri di ujung matras. Diikuti gerakan kedua tangan lurus ke bawah, dagu menempel pada dada, kemudian berputar. Sudah siap? Yuk kita praktikkan bersama-sama. Kemudian berdiri. Sekali lagi. Kemudian berdiri. Sekali lagi. Dengan gerak lambat. 1. Ya kan? 2. Menempel pelan. Kemudian mengguling. Nah, seperti itu. Sekarang gerak cepatnya. Ya. Ya, langsung berdiri. Baik, itu tadi contoh dari praktek tahap 4, di mana kita mempraktekkan guling ke samping, kemudian berguling ke depan. Untuk berguling ke samping, awalannya kita posisi badan menyamping pada matras, kemudian tinggal berguling ke arah samping, betul. Untuk berguling ke depan, awalannya posisi badan tegak lurus, diikuti kedua tangan lurus ke matras, kemudian tumpuannya menggunakan tengkuk kepala. Jadi tengkuk ini belakang kepala ini. Jangan menggunakan kepala bagian atas, bisa berbahaya. Pak Jan ingatkan sekali lagi, untuk praktek rangkaian gerak dasar senam khususnya berguling ke depan harus dalam pengawasan orang tua. Apabila belum berani mencoba, cukup kalian praktekkan yang berguling ke samping saja. Bisa dipahami? Sekali lagi, bisa dipahami? Jadi jangan dipaksakan. Harus hati-hati pada diri kalian sendiri. Bisa dipahami semuanya? Bagus. Baik. Sekian video dari Pak Johan pada pagi hari ini, khususnya pembelajaran 3 tentang keseimbangan dan kombinasi senam. Nah, untuk membantu kalian melihat gerakannya atau poin-poin gerakan ada pada buku paket Penjaskes kelas 3. Silakan dibuka, halamannya sudah Pak Jan cantumkan nanti di bawah ini. Silakan dibuka, kemudian lihat videonya dari awal hingga akhir, kemudian praktekkan dengan sungguh-sungguh. Sekian video pembelajaran dari Pak Johan. Apabila ada salah kata dan saat pembuatan video ada yang kurang berkenan, Pak Johan mohon maaf. Dan untuk kalian, tetap di rumah, jangan keluar rumah, dan harus selalu apa? Jaga kesehatan. Oke? Dadah.